pagi dan selamat hari Minggu, para saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya selaku majelis akan menyampaikan warta jemaat hari Minggu tanggal 31 tahun 2020. Di sebelumnya, majelis mengucapkan selamat beribadah secara online kepada segenap keluarga. Majelis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah menyiapkan segala sesuatunya untuk lancarnya ibadah online ini. Warta jemaat yang pertama, kebaktian hari ini Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020 dilaksanakan secara online. 2. Bahan ibadah dapat dilihat atau diunduh di WA Group GKJT Blora di YouTube. 3. Informasi tentang kegiatan peribadahan dan lain-lain akan disampaikan lewat media WA Group GKJTU Blora atau media lain. 4. Bapak Ibu Saudara-saudara, sejalan dengan program pemerintah, majelis menghimbau kepada segenap warga agar senantiasa memperhatikan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. A. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. B. Memakai masker. C. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. D. Tidak berjabatan tangan dulu. E. Tetap di rumah saja. 5. Yang terakhir, persembahan hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020 sebagai berikut. Gereja 445.000. Kebaktian kenaikan Yesus 71.000. Persembahan bulanan 170.000. Jumlah persembahan minggu yang lalu 686.000. Demikian warta jemaat dan selamat mempersiapkan hati untuk beribadah. Tuhan memberkati. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi sabda mula di dalam kebaktian kita pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes
pasal yang ke-14 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, sungguh ini adalah janji Tuhan yang indah untuk kita semuanya, bahwa Tuhan akan mengaruniakan, mengirimkan Roh-Nya yang kudus untuk menyertai kita di dalam pengiringan kita akan Tuhan di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut sabda mula ini dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 226, Dia nobatkanlah. Mari Bapak Ibu kita pujikan kidung ini, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itulah Bapak Ibu, ringkasan ke-10 hukum yang telah diringkas Tuhan menjadi 2 hukum kasih. Namun demikian Bapak Ibu, sekalipun sudah diringkas Tuhan menjadi 2, kita belum bisa melakukan hukum ini dengan sempurna. Karena itu mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa-dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh datang ke rumah-Mu bersama-sama dengan keluarga kami. Kami hendak memuji memuliakan nama Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Bapa, biarlah pagi hari ini kami boleh datang dengan hati yang penuh dengan syukur, karena Tuhan senantiasa melihat ke dalam hidup kami, ya Bapa. Betapa kami adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan cacat celah di hadapan Tuhan. Tingkah laku kami dan
pikiran-pikiran kami senantiasa jauh daripada Tuhan. Karena itu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami bersama dengan keluarga kami pagi hari ini dalam ibadah kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang sudah berdiam di dalam hati kami, dan darah-Mu yang kudus itu akan senantiasa menginsyafkan kami akan dosa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi berita anugerah kita pagi hari ini dari Mazmur 130 ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Sungguh di dalam Tuhan kita ada pengampunan yang besar, Bapak Ibu. Mari kita sambut berita anugerah Tuhan ini dengan menyanyi memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kita nyanyikan lagu ini, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Sambut ajakan Tuhan yang senantiasa memanggil kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, agar kita boleh memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan, sebagaimana firman-Nya yang menjadi petunjuk hidup baru kita pagi hari ini, yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, ini adalah petunjuk hidup baru bagi kita, agar kita boleh menjadi saksi Tuhan di seluruh dunia.
dimanapun Tuhan menempatkan kita hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Dengan penuh iman dan keyakinan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut pengakuan iman kita ini dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 344. 344. Ingat akan nama Yesus. Bapak Ibu, kita pujikan lagu ini, bait pertama dan baitnya yang kedua. Syafaat kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang akan kita doakan pada saat pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk rencana pemerintah untuk uji coba new normal, kehidupan kembali yang normal. Banyak pusat-pusat niaga akan dibuka, rumah-rumah ibadah, perkantoran akan dibuka kembali, tetapi dengan standar yang baru, dengan model berperilaku yang baru. Bapak Ibu, mari kita doakan supaya ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan jikalau gereja kembali nanti akan dibuka, Bapak Ibu, kita bisa berbakti bersama. Mari kita bersama-sama memikirkan untuk langkah-langkah yang baik, apa yang harus kita lakukan agar kebaktian boleh berjalan dengan lancar. Itu yang pertama yang akan kita doakan. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pemerintah Indonesia dan seluruh dunia agar segera ditemukan vaksin dari virus corona ini, agar pandemi ini bisa segera diselesaikan. Bapak berkasih Tuhan, kita berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang masih setia berbakti di rumah,
Mungkin ada yang sudah mengalami kejenuhan. Bapak Ibu, mari kita tetap mendukung di dalam doa agar kita semua bisa melewati situasi yang sulit ini. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami di surga, terima kasih kami naikkan kepada Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami boleh membawa doa-doa kami kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur pemerintah beberapa waktu ke depan akan memulai satu langkah yang baru, Bapak, untuk memulai kehidupan yang baru, kehidupan yang berbeda, tetapi kami berdoa dan menyerahkan ya Tuhan agar ini boleh berjalan dengan baik. Banyak pusat-pusat niaga akan dibuka, perkantoran akan dibuka kembali, ekonomi akan kembali berjalan, bahkan mungkin juga tempat-tempat ibadah termasuk gereja Tuhan akan dibuka kembali untuk kami boleh kembali beribadah. Tuhan tolong agar kami semuanya boleh mempersiapkan semua ini dengan baik, terkhusus untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, agar kami boleh mengatur semuanya itu dengan baik, agar jemaat Tuhan boleh kembali berbakti bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, agar pemerintah bisa mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan dari uji coba ini. Tuhan tolong agar tidak bertambahnya orang-orang yang terkena virus ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang ahli di bidangnya, supaya Tuhan beri hikmat yang luar biasa agar dapat menemukan vaksin daripada virus ini. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami semua bergumul dalam situasi yang sulit ini ya Tuhan. Tuhan akan tolong agar segera ditemukannya vaksin ini, virus ini, agar pandemi ini segera berlalu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang masih setia berbakti di rumah kami masing-masing. Berkatilah mereka Tuhan, berkatilah mereka dalam persekutuan mereka bersama dengan keluarga, agar mereka boleh tetap sehati di dalam Tuhan, datang kepada Tuhan bersama dengan keluarga mereka masing-masing, hingga nanti kami boleh bersama-sama kembali berbakti di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Nanti kami juga sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman-Mu yang akan kami dengarkan ya Bapa. Inilah doa dan syafaat kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan menuntut kita, yang mendasari kita di dalam kita memberikan persembahan, terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 33 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan adalah pemelihara hidup kita. Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Dan mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan di dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita iringi dengan memuji Kidung nomor 233. Kita pujikan lagu ini, baik yang pertama dan baiknya yang kedua.
Penuh kasih Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur Tuhan memberkati kami dengan limpahnya. Bahkan apa yang tak pernah terpikirkan oleh kami, Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Hari ini Tuhan kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkatilah persembahan yang kami berikan dengan sepenuh hati kami untuk dipakai sebagai hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Bapa di surga, berkatilah para majelis agar dapat mengelola persembahan ini dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pujian yang baru saja dinyanyikan oleh Saudara Karin tersebut menceritakan atau diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya
dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kiranya lagu pujian tersebut boleh menguatkan kita, dan kita senantiasa mempersilahkan agar Juru Selamat itu senantiasa hadir di dalam hati kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada kebaktian Minggu pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu bisa membaca bagian firman Tuhan ini nanti sendiri di rumah masing-masing. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, judul renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah janji yang ditepati. Janji yang ditepati. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, berjanji itu sangat mudah, namun terkadang sulit sekali untuk dipenuhi. Satu janji saja terkadang sulit untuk ditepati, apalagi kalau ada seseorang yang sering mengobrol janji, pasti lebih sulit untuk menepatinya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab tercatat ada beberapa kali dikatakan oleh penulis Alkitab maupun oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa Roh Kudus itu akan turun atas kehidupan orang percaya. Dicatat misalnya Matius 3 ayat yang ke-11, dikatakan di sana bahwa Roh Kudus akan turun atas kita dan akan membaptis kita. Juga di dalam Markus 1 ayat yang ke-8 dikatakan juga di sana bahwa Roh Kudus akan membaptis kita. Juga dikatakan di dalam Lukas 11 ayat yang ke-3 bahwa Roh Kudus itu akan diberikan kepada kita. Dan juga Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 31. Bagian firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya, bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk menyertai kehidupan kita, menolong, mendampingi sebagai seorang penolong yang lain. Juga dikatakan di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8, Bapak Ibu, Roh Kudus akan memberikan kita kuasa supaya kita bisa bersaksi sampai ke ujung dunia. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari beberapa ayat yang sudah kita baca, kita bisa melihat bahwa Tuhan memang sungguh-sungguh berjanji akan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah sebegitu pentingkah Roh Kudus itu atas kita? Sebegitu pentingkah Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita sampai Tuhan menjanjikannya berulang-ulang kali di dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah ya. Roh Kudus itu sangat penting ketika Dia berdiam di dalam hidup kita. Bapak dikasihi Tuhan, jikalau Dia penting dan sangat kita butuhkan agar Dia berdiam di dalam kita dan ada di dalam kita, Bapak Ibu, lalu apakah yang bisa Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, sehingga kehadirannya senantiasa kita harapkan di sepanjang kehidupan kita mengiring Tuhan? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada beberapa hal hari ini yang akan kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Roh Kuduslah yang akan menolong kita, menyadarkan kita, menginsyafkan kita akan dosa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kebanyakan orang selalu menganggap dirinya paling benar. Bahkan ketika dia menyakiti hati orang lain, mencelakai orang lain,
membuat orang lain susah sekalipun, rasa bersalah dan penyesalan itu tidak ada di dalam dirinya. Orang senang berdiri di atas kesusahan orang lain. Orang senang melihat orang lain menderita. Tidak ada rasa empati sedikit pun di dalam dunia ini. Bapak Ibu, banyak orang di dalam dunia ini masih senantiasa hidup di dalam dosa. Bahkan mereka menikmati dosa yang mereka lakukan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mereka ada yang terus-menerus bergelimang di dalam dosa, berada di dalam dosa, bahkan jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jika Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita, berkarya di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, maka Dia akan senantiasa menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, menolong kita untuk hidup menjauhi dosa dan menjadi berkah bagi orang lain. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan dukakan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Biarkanlah Dia yang senantiasa mengingatkan kita akan apa yang kita lakukan, agar kita boleh hidup menjadi berkah bagi banyak orang lain. Yang kedua, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mengapa kehadiran Roh Kudus itu begitu penting bagi kita sebagai orang percaya? Mengapa penyertaannya, mengapa keberadaannya begitu kita butuhkan di dalam pengiringan kita akan Tuhan, Bapak Ibu? Yang kedua adalah bahwa Roh Kuduslah yang akan memberikan kita hikmat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam dunia ini ada begitu banyak godaan-godaan yang bisa menjatuhkan hidup kita. Dalam dunia pekerjaan, dalam lingkungan sekitar, dalam rumah tangga kita, dalam pergaulan kita sehari-hari. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan yang mengutus Roh-Nya yang kudus berdiam di dalam hidup kita, Bapak Ibu, akan memberikan kita hikmat untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita kepada jalan yang benar dan menjaga hidup kita bersih di hadapan Tuhan. Sebab kalau tidak ada orang atau oknum yang menuntun di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, maka seringkali kita berjalan di jalan yang salah. Karena itulah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tak bisa kita hindari bahwa memang penyertaannya kita butuhkan di dalam hidup kita, agar kita tetap bisa berjuang di dalam hidup di dunia ini. Ketika hari ini orang-orang tidak tahu harus berpedoman apa di dalam menjalani hari-harinya bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu, kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, bisikan-bisikan yang baik, yang senantiasa mengingatkan kita kepada jalan yang benar, Bapak Ibu, itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang menjauhi segala yang tidak baik. Karena itulah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita hendak memutuskan sesuatu, ketika kita hendak melakukan sesuatu, ketika kita berada di dalam situasi yang sulit, Bapak Ibu, mohonlah dan berdoalah agar Roh Kudus memampukan kita, agar kita bisa membedakan mana yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, jangan abaikan bisikannya dalam hidup kita. Jangan abaikan ketika Dia membisikkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya itu bukanlah sekedar bisikan hati nurani kita, tetapi itu adalah bisikan daripada Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu kasih Tuhan, mengapa kehadirannya begitu penting di dalam kehidupan kita? Mengapa Dia yang selalu dijanjikan berulang-ulang di dalam kehidupan kita? Apakah tidak ada yang lebih penting?
Selain Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita, Bapak Ibu, jawabannya adalah ya, hanya Roh Kuduslah yang senantiasa kita butuhkan untuk menyertai kehidupan kita. Karena dialah yang akan menghibur kita. Dialah yang akan memampukan kita melewati masa-masa yang sulit di dalam dunia ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini adalah hari yang sulit bagi semua orang. Banyak orang tidak bisa bekerja. Banyak orang kehidupannya susah. Banyak orang mengalami ekonomi yang susah. Ketakutan dan kekhawatiran akan virus corona. Semua orang berjuang untuk bertahan hidup di tengah situasi yang kritis seperti ini. Dalam kurun beberapa waktu ke depan, mungkin kita masih akan menghadapi situasi yang seperti ini, Bapak Ibu. Bapak dikasih Tuhan, siapa yang bisa menolong kita menghadapi situasi yang sulit ini? Siapa yang akan menolong kita, memampukan kita melewati situasi yang sulit ini, Bapak Ibu? Tak lain dan tak bukan adalah karena karya Roh Kudus-Nya yang kita perlukan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bapak dikasih Tuhan, hari ini janjinya sungguh sudah dipenuhi. Dia hadir di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan janjikan tak pernah Dia ingkari. Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita agar penyertaan-Nya atas kita ditambahkan. Tuhan yang telah naik ke surga yang seolah-olah meninggalkan kita. Sebenarnya Dia tidak meninggalkan kita, boy. Karena Dia sudah selesai menyelesaikan tugas. Karena itu Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Namun Dia selalu bersama dengan kita. Dan sekarang penyertaannya semakin lengkap ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas kita. Bapak Ibu, biarkanlah hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Dan senantiasa mengizinkan Roh Kudus Tuhan itu berkarya di dalam hidup kita. Agar setiap tutur kata kita dituntun oleh Roh Tuhan. Agar setiap tindakan kita dituntun oleh Roh Tuhan. Agar setiap apa yang kita lakukan dituntun oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, biarkanlah di hari yang sangat penting, di hari yang penuh dengan berkah, karena Tuhan menambahkan penyertaan-Nya atas kita, mari kita tetap kuat menghadapi segala situasi yang ada hari ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang telah kami dengarkan hari ini. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sepenuhnya. Engkau selalu bersama dengan kami. Dan penyertaan-Mu atas kami Tuhan tambahkan ketika Roh Kudus Tuhan itu berdiam di dalam hati kami. Bapa, biarkanlah kami semuanya hari ini yang berbakti di rumah kami masing-masing merasakan akan penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Biarkanlah Roh-Mu yang kudus itu senantiasa berkarya di dalam hidup kami, Tuhan. Menghibur, menguatkan kami, menolong kami melewati situasi yang sulit yang hari ini kami hadapi. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, dan kami akan bersama-sama menaikkan doa seperti doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 329, Tinggal Sertaku. Kita pujikan lagu ini, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Menjadi penuntun dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Marilah kita pulang meninggalkan rumah Tuhan ini dengan membawa firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dan kiranya kita boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita, lewat karya Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kidung penutup kita dalam kebaktian minggu ini terambil dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Mari Bapak Ibu kita pujikan lagu ini, bait yang pertama dan baitnya yang kedua.